Rubik Manajemen mempersembahkan podcast untuk dikenal. Selamat datang di podcast untuk dikenal. Bersama Surya, Matthew, dan Albert akan membahas hal-hal yang menarik untuk dikenal. Itu juga nggak ada cerita, Abet doang kan? Cerita Enggak, Daniel ada betul. coy. apaan? Oh iya bener juga, lupa gue nih. Iya. Sampai kuliah loh bawanya. Iya, dia ada. Enggak. Kalau gue cuma di kelas 3 terus terakhir kuliah udah. Kalau Daniel sampai berapa tahun kuliah itu? Ya. 3-3-10. Berapa Awet nih juga 3-3-10 ya? Apaan tuh? Oh itu tanggalnya. Iya tanggal 3-3-10 kayak gitu. Iya, Ini tiga HP. tiga 10. Kocak banget anjir. Ketawa pernya. Jamar 2010 gue inget banget. Iya. Ternyata hubungannya nggak seawet HP-nya, ya udahlah. HP-nya juga udah nggak ada sekarang. Ada dulu. Tapi kalau HP-nya nggak ada, dia Nokia tuh awet. Dikeluarin loh. lagi. Iya. Nokia 3310 buat Iya. nostalgia. Filosofi Snack ya. 3-3-10 kan sempat hilang nih. Hilang apa? Terus tiba-tiba muncul lagi kan. Mungkin. Sekarang hilang dulu nanti muncul lagi. Siapa tahu. Doain aja lah. Asik. Sudah. Jadi masih berharap Daniel. Nah, Apa? gini nih. Apa? Nah ini nih yang baru. Ini nih. Gue Pancung mania. Tapi sekarang kayak gitu gue nggak peduli sih, gue sekarang lagi pengen ini dapat duit, gue mau nabung aja. Iya ya. Iya nggak sih lu? Gue udah nggak mikirin kayak gitu lagi, puyeng cuy. Nah ini obrolan Daniel sama Abed nih yang sama-sama single nih. Gimana nih? Apaan tuh? Iya. Iya. Nah dari SMA kita bahas ke Love ya. Ya udah Iya. lompat. Lewat. Boleh. Boleh lah. Ya. Gimana ya? kalau- Pandangannya Abed sama Daniel, kenapa masih single? Kenapa ya? Maksudnya semenjak udah nggak semenjak udah selesai itu, kayak ya udah mulai sibuk aja sama diri sendiri gitu, kayak misalkan nyari kerjaan segala macam harus. Betul kan, gue masih kuliah juga kan, gue udahan sama dia kan. Udah berapa tahun berarti nih dari terakhir udahan? Terakhir udahan tuh 2000 berapa ya? 2014 atau 2013 ya? Masih dia lah. Gue lupa. Iya, jadi kan ya gue fokus kan pengen kelarin kuliah, pengen cari kerja. Ya udah dari situ udah nggak kepikiran. Lu lulus? Cepat waktu enggak sih? Gue lewat setahun. Jadi gara-gara skripsi waktu itu. Jadi, Lu wisuda 5 tahun. Enggak dong, lu duluan. Gue di 2016 wisudanya April. Oh enggak, lu duluan berarti. Oh, gua duluan. Lu wisuda 2016 Oktober. Oh iya, ya itu berarti. Gitu. Dari situ gue udah nggak mikir dah, udah lulus cari kerja. Ya udahlah, cari duit nabung. Berarti fokus sekarang karir ya. Lebih ke karir sih. Kalau masalah cewek gitu-gitu mah nanti lah. Itu saja. Tapi kalau untuk fokus, Ya, belum lah. setuju. Pemikiran lu sama kayak Abed berarti. Ya ngapain? Tapi jangan sama Abed ya. Enggak dong. Kita normal loh. Mohon maaf. Lagi musim tapi jangan. Ya, maksudnya Ya, jangan. maksudnya Ikutan sih nggak mau, gitu ya. pasti kan orang pada mau kan, maksudnya punya pasangan gitu. Cuma gimana ya Nggak. kalau udah Lu mau- ini Nggak mau fokusnya sama gua kampret lu. apa? Enggak masalah. Ogah banget. Enggak masalah kalau lu ngejar karir dulu, tapi maksudnya Jangan sampai lupa, ya jangan kasihkan itu memang yang harus gue ingetin diri gue sendiri itu memang. Iya lah, jodoh mah gak kemana pun. Tinggal lu berani apa enggak aja. Abed aja udah mulai pakai aplikasi Abed. Aplikasi apa? Jangan salah. Nih, Grinder, Tinder, astaga. Grinder yang buat dari situ gua ketemu orang Filipin coy, dan dia Oh. mau sama gua. Jangan salah lu. Ajak podcast lah. Lu Wah, pacaran sama Vanilla dong, Bet. Enggak lu lagi ya. susah pak. Ngomongnya harus pakai bahasa Inggris kan. Memang kayak aduh gimana nih gitu loh. Inggris gua remet mulu lagi kan. Oh iya. Balik lagi ke zaman
Baik Iya, lagi ke zaman SMA ya. itu Baik, gue udah langganan banget remet ya Lord. baik lagi ke zaman SMA ya. Tiap Kalau tiap gue bagian ulangan itu pasti ada nama Abed remedial. Udah nama dia nama pertama, disebut pertama pasti kan. Tiap ulangan pasti ada nama Abed anjir. Aduh, gue lupa. Sampai gurunya juga udah kayak, aduh, Iya. kamu lagi. Bu siapa tuh? Gue inget banget tuh. Kamu lagi. Itu Bu. Ya saya Bu langganan Bu. Itu kalau online shop sekarang mungkin udah diamond kali gue. Lu nggak merugi buat lu sih. Tapi the best Matthew lah. Abis upacara dapat penghargaan dia lupa bawa buku dong. Ya gue disetrap deh. Paginya dapat penghargaan siswa terbaik. Habis itu bawa buku. Iya. Aduh, itu bener sih. Siswa terbaik lupa bawa buku. Ya. Itu terbaik, segitu terbaik guys. Nah, sama dulu tuh patokannya itu kalau Matthew udah datang berarti udah mobil bunyi. Iya. Karena Matthew datang Iya. mepet. Selalu pas. Beda datang ibet ke Filipina bet. Apa tuh? Oh, iya apa sih? Gue baru kayak ngobrol-ngobrol gitu aja sih. Dan gue nanya kan, lu ngapain install aplikasi kayak gini? Gue bilang, ya kalau gue bilang gue mau cari temen yang mungkin bisa dapat ini juga, partner juga. Karena buat gue ya balik lagi sih, kalau misalnya apa ya, seperti yang udah gue bilang kemarin, kayak kalau gue tuh nyarinya yang emang udah dewasa lah mikirnya dan udah sama-sama bahagia gitu. Jadi gue nggak ribet buat kayak ngebahagiin nantinya. Bahagiain dia. Karena ya gue nggak mau bergantung. Ya pengalaman gue juga, maksud gue dari SMA kayak capek gitu nggak sih lu? Kayak harus diperhatiin, harus begini. Ya itu kayaknya udah hal basic banget yang emang nggak perlu ditanyain kayak udah makan belum lu. Ya kalau lapar ya lu makan lah, nggak usah ditanya menurut gua. Kayak apa ya, mungkin sekedar mengingatkan ya it's okay gitu. Tapi kalau sampai yang harus tiap hari banget, Jangan toksik lah ya. Kalau toksik itu capek kan. Nah ya gua ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Cuma ya akhirnya kayak gua buat persetujuan gitu. Dan dia minta kalau misalnya dia minta gue nanti kalau misalnya gue ke sana untuk ketemu, bener-bener officially ketemu gitu. Di Manila. Gue lupa, kayaknya dia di mana ya? Gue lupa. Di toko ABC banyak kertas Manila, Bro. Iya. Toko ABC lagi. Di Surken tuh apa? Gloria. Glory. Surken banget gak tuh. Ke rumah gua itu. Iya, pokoknya dia minta kalau misalnya bisa ketemu ya officially ya kita jadian gitu. Ya, dia bilang, Wow, serius. Wow. Ya, tapi gue berpikir ulang kan, kayak ya not bad sih, orangnya baik. Terus dia juga nggak banyak nuntut banget. Kadang ya paling kayak kalau ngobrol minta waktu kayak gitu. Ya so far so good. Cuma ya balik lagi ya, gimana dari orang tuanya gitu kan. Karena kan nggak bisa kita sendiri yang memutuskan gitu. Kalau menurut gua, kalau pendapat gua pribadi ya, nggak bisa kita yang asal Bisa diperjuangkan. ya. Cuma balik lagi nih, karena agamanya juga Katolik. Kalau masalahnya orang tua gua itu sangat-sangat ketat dalam hal ini kan. Jadi gua kayak ya gua mau perjuangin, cuma kayak ya kita lihat aja ke depannya gimana gitu. Dan apa ya, dia juga kayak ya gue sering ngobrol, jadi kayak ngobrol untuk kayak nanti kalau memang gimana ya, kehidupan lu gimana sih di sana gitu, gue pengen tahu. Terus kayak pergaulannya gimana, kayak gitu sih, lebih mengarah ke situ. Soalnya kalau ini kita harus tahu kan ya, sifat baik buruknya, apa dia
ngapain gitu kan, kita harus tahu. Jadi lebih ke situ sih ngobrolnya, bukannya yang kayak zaman SMA yang kayak nanti kita kesini ya, terus nanti kita begini. Enggak sih, kayak udah lebih realistis gak sih mikirnya, ketika lu mempersiapkan hal yang itu benar-benar serius, lu kayak oke, gue harus mulai nabung, gue harus begini, gue harus begitu, gitu nggak sih? Kalau SMA kan kayaknya ya udah jalan aja dulu ya kan. Nah gimana nanti? SMA suka tembak. Tapi ketika abis itu mulai mikir kan, ini duit dari mana datangnya, tidak dari angkasa sana dilempar kan. Nabung mah bisa tuh. Ntar lu punya anak namanya Alfonso, Bet. Waduh. Apa Kalau Alfonso kenapa? namanya nama-nama Spanyol cuy. Itu mirip-mirip Dan Spanyol. gitu. Ya jajahan. Ya. Tapi ya pas jodoh mah nggak kemana, Bet. Target corona lu kapan mau ke Filipina? Tadinya tuh gue mikirnya pertengahan tahun, cuma kan corona ya Pak, mohon maaf. Oh, iya. Jadi gue belum tahu. Tapi lu udah pernah zoom-zooman belum? Video call gitu? Video call pernah. Nah iya, kalau video call maksudnya kalau video call kan kelihatan tuh orangnya kayak gimana kan. Kalau chat kan susah. Pernah teleponan, video call, pernah. Jadi emang kayak ya tadinya gue underestimate sih kayak aplikasi. Oh enggak, tadinya malah aplikasi itu tuh buat gue promosi coklat gue itu awalnya. Sekalian menambah teman gitu kan, karena gue tidak pintar bermain sosial media. Jadi gue kayak oh ya udah deh, ini dulu deh coba aja dulu gitu. Sampai ya awal itu coklat gue itu ke Thailand sebenarnya. Gue ekspor gitu coklat gue, dan si orang Thailand ini ternyata suka, katanya coklat lu enak katanya gitu kan. Ya udah, ya sekedar itu aja. Habis itu ya karena namanya aplikasi kayak gitu kan, ya gue kayak iseng aja buat gue sih awal-awalnya. Cuma makin kesini gue pikir kalau emang lu cari temen atau misalnya kayak pacar gitu, ya jangan underestimate, tapi juga kita harus lihat-lihat juga sih, karena banyak banget kayak menurut gue berita-berita miring yang kayak ya awalnya ketemu terus hilang gitu kan. Oh, iya. Ghosting. Iya. Hilang dalam arti orangnya jadi kayak apa ya? Kayak lu tuh korban apa gitu dari orang itu gitu. Oh iya. Gitu sih. Boleh dicoba tuh ya, lumayan ya. Gue sempat ketemu sama anak UPH juga pernah dari gue bilang udah ketemuan, udah kopi darat. Iya serius. Kayak oh iya jadi teman ya coba nggak masalah. Tadi lo apa diem lo. Ya buat gue kayak ya apa salahnya sih kenal banyak orang gitu, karena ketika kita cuma dalam pergaulan lingkup yang kecil, kadang kita jadi pemikiran kita doang gitu, maksud gue. Jadi orang yang kayak open minded dengan semua hal yang menurut orang mungkin ada yang salah, ada yang benar, tapi kalau kita punya berbeda sudut pandang kan apa salahnya gitu. Dan ya mungkin dia lebih benar gitu, ya, siapa tahu gitu sih. Nah, apalagi kalau lu ada bisnis kan itu udah nolong kan sebenarnya kan. Nah, ya itu jadi kayak lu bisa promosiin, lu bisa ya selain itu, maksud gue awalnya itu tujuannya untuk promosi. Iya. Dan itu tuh membantunya adalah kayak lu langsung tahu orangnya itu siapa gitu. Kan yang kayak kalau misalnya Instagram kan nanya aja gitu kan. Kalau kita kan tujuannya kayak nanya, oh lu bisnis ini, gue mau nyoba dong, ya udah gitu. Setelah itu lu mau lanjut chatting terserah, nggak apa-apa ya kan. Betul. Nah ya gue ada juga yang kayak gitu di Garut ya. Dia beli, akhirnya sampai beli coklat gue kasih tester, terus dia beli gitu coy. Ya gitu, jadi
membantu sih menurut gue, kayak wah seru juga gitu. Makanya gue kayak kalau sekarang ya cari teman aja dulu mungkin, karena apa ya, jangan langsung berpikir kalau misalnya kita suka harus sama dia aja gitu, karena kita harus identifikasi juga. Maksud gue kayak sukanya lu itu suka kagum, suka benar-benar suka, atau nafsu doang, atau gimana gitu, karena kadang itu beda tipis gitu, ya nggak sih? Tuh. Dan dari situ ya gue belajar kayak ya udah kalau kayak gitu relationship yang benar itu gimana sih. Nah gue dari situ mulai belajar banyak banget gitu, kayak gitu sih kalau gue. Nggak tahu kalau Bung Daniel mungkin apaan tuh? Kalau menurut Ya. lu, apa ya pertimbangan lu akhirnya selain karena karir ya? Ya. Tapi lu pernah nggak nyoba? Maksudnya sambil lu karir sekarang nih lu nyoba mah itu kenalan mah banyak, men. Cuma gimana ya, kadang-kadang mungkin karena gue males ininya lah, men ya. Males mulainya gitu loh. Karena kan biasanya kan kalau zaman dulu waktu masih kecil kan, bukan kecil maksudnya masih muda. Itu kan biasanya kan masih hahaha kenalan sana sini. Terus apa namanya PDKT ya, bahasa kayak gitu. Gue males sekarang, men. Kayak begitu. Nggak tahu kenapa. Iya. Wajar. Tapi gue ngerasa semakin lu males PDKT, lu tuh tapi jadi kayak sama orang itu ya udah gitu. Dan kalau mau deket ya udah, jadi nggak harus kayak waktu itu PDKT ya udah gue PDKT nih sama sini, enggak. Jadi kayak ribet gitu loh. jatuhnya tuh langsung deket aja jadinya. jadi kayak gitu sih. Beda makna gitu. Kayak gitu. Tapi if lu mau sama dia, ya kayak lu tinggal ngomong aja gitu, nggak ribet, nggak kayak aduh dia mau nggak ya, aduh dia gini nggak ya gitu. Jadi tinggal kayak effort nggak aja. pusing lah. Ini mah gue tinggal nungguin orang yang pas aja mungkin sih, kalau yang ada di kepala gue. Mantap sekali. Kayak gitu. Setuju kok sama Abed. Ya kalau saran gue sih, kalau emang lu mau ngejar karir ya itu jangan lupa. Iya pasti lah. Karena sebenarnya gini sih, kalau posisi gue sekarang nggak tahu Matthew ya, cuma kalau posisi gue sekarang ketika gue punya pasangan itu malah jadi kayak support gue buat hal-hal di luar kerjaan juga. Makanya maksudnya sekarang gue lagi mulai bukan bisnis sih, kayak invest duit gue di peer to peer. Gue udah mulai nyicil rumah, udah siapin wedding. Mungkin kalau gue sendirian yang masalah rumah itu juga gue belum tentu bisa jalan. Maksudnya kan kalau ada pasangan gitu kan jadi lebih kayak lo termotivasi gitu kan. Paham. Betul. Paham. Dan maksudnya lu lihat juga nih cewek bisa nggak support lu. Gitu. Jadi jangan cuman cocok, nyaman, tapi kalau dia nggak support lu itu susah. Itu tadi. Ya mungkin itu tadi gue mungkin kepikiran sampai sana juga, maksudnya nanti kayak gimana kalau kayak begini. Ya itu tadi balik lagi mungkin belum ketemu yang cocok aja sih kalau menurut gue. Ya nanti pasti ada lagi. Doain aja. Pasti ada lah. Ada. Sebenarnya yang kayak gitu mengalir aja sih. Kita nggak bisa. Iya fokusnya ngapain dulu gitu, karena semua awalnya juga dari teman. Yang udah banyakin teman aja dulu. Iya. Kita kan tinggal milih tuh. Nah, yang kira ditolak. Yang kira-kira gitu kan, lu iniin aja, lu saring-saring aja nih lo. Saring aja, ikan kali disaring. Iya, semua dimulai dari tapi sama lah, mulai dari teman. mau mesra. Tapi jangan ini ya, jangan ada maksud lain ya. Kayak orang kan sering banget tuh mengartikan ya semua juga mulai dari teman, terus kayak lu emang niatnya PDKT, enggak gitu ya. Jangan gitu ya. Karena niat PDKT sama niat temenan itu beda. Ngalir aja. Ketika lu menemukan cocok nih, nah itu beda lagi ceritanya gitu loh maksudnya. Ya harus jelas lah, jangan abu-abu. Ceweknya nanti bingung. Ya takutnya gitu kan. Kalau gue dari awal gue udah to the point, mau PDKT. Gak pernah gue temenan dulu. Tapi kan itu kan masa gue
terakhir PDKT aja kan sama cewek gue yang sekarang aja kan tuh masih kuliah posisinya. Jadi gue nggak tahu lah kalau yang zaman sekarang tuh kayak gimana gue nggak. Zaman sekarang ya lu main di TikTok lah. TikTok dong. Aduh. Ya apa ya? Ya pokoknya cari yang bisa support tuh. Itu sih yang paling penting, saya bisa support tuh, karena kita kan punya hobi masing-masing nih. Entah itu hobi yang menghasilkan uang atau enggak. Nah, ketika kita punya pasangan yang bisa support tuh, itu nilai plus banget sih menurut gue. Kayak gue bikin karya musik, bikin podcast kayak gini, apa yang gue lakuin kan cewek gue support. Iya. That's why gue tahan terus. Ya. Tuh. Betul. Bukan jadi jalan Bukan. dua arah kan. Jadi jangan sampai si ceweknya nggak support, malah jadi berantem segala macam. Jangan. Jadi lu open dari awal. Jadi beban. Gue punya ini, gue punya kebiasaan ini, gue punya hobi ini, gue punya ini, gimana? Nah, ya itu juga harus tahu tuh gitu. Maksud gue, selain orangnya seperti apa ya, semuanya harus tahu gitu. Ada kan? Ya betul. Harus bertanya. Jangan sampai kayak lu kayak beli kucing dalam karung, tiba-tiba pas nikah lo kok gini gitu kan? Iya benar. Gitu kok. Ya, jangan jadi Kok matanya ternyata ada 3 gitu kan? Ngeri amat Pak. Kuat. Gitu sih. Ya. Oke deh kalau gitu. Jangan panjangan. Ya, sekian untuk podcast hari ini guys. Thank you semua ya. Thank you juga. Terima kasih. Thank you Neil untuk waktunya Neil. Thank you. Besok ajak lagi lebih rame. Oke, boleh ntar gue bawa 10 orang. Kita biasa rame. Kita bertiga udah rame. Siap. Ya, oke deh. Siap, thank you ya, Terima bro. kasih juga ya, bro. Waktunya, yuk. Thank you. Thank you. Yo. Yuk.